Halo guys, kenalin saya Ariska Panjaitan, NPM C1A020029. Saya Jitra Deviasari dengan NPM C1A0200073. Dan saya Ricardo Simanjuntak, MPM C1A020061. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Teori Ekonomi Makro 1, kelas 2C, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Nah, di video ini kami akan menjelaskan sedikit tentang apa sih akumulasi modal dan apa sih pertumbuhan penduduk itu. Jadi, disimak ya guys untuk menambah pengetahuan kalian. Pertumbuhan ekonomi 1, akumulasi modal dan pertumbuhan penduduk. Akumulasi modal adalah suatu dinamis yang memotivasi para pengejar keuntungan yang melibatkan investasi uang atau aset keuangan dengan tujuan meningkatkan moneter awal. Nilai aset dikatakan sebagai keuntungan finansial, baik dalam keuntungan sewa, bunga, royalti, ataupun keuntungan modal. Nah, tujuan dari akumulasi modal itu ada 4. Yang pertama, menciptakan modal tetap dan modal kerja baru. Yang kedua, memperluas dan memodernisasi yang sudah ada. Yang ketiga, menumbuhkan basis material dari kegiatan sosial budaya. Dan yang keempat itu memperluas sumber daya yang diperlukan untuk cadangan dan untuk asuransi. Akumulasi modal melibatkan penambahan neto dan redistribusi kekayaan, yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang paling diuntungkan darinya. Jika lebih banyak kekayaan diproduksi dari sebelumnya, maka masyarakat menjadi lebih kaya karena total stok kekayaan meningkat. Tetapi, jika beberapa orang mengakumulasi modal hanya dengan mengorbankan orang lain, maka kekayaan hanya dialihkan dari A ke B. Dalam ilmu ekonomi dan akuntansi, akumulasi modal seringkali disamakan dengan investasi berupa pendapatan laba atau tabungan, terutama pada barang modal real. Konsentrasi dan sentralisasi kapital adalah dua hasil dari akumulasi tersebut. Akumulasi modal biasanya mengacu pada beberapa bagian. Yang pertama yaitu investasi nyata dalam alat produksi berwujud seperti akuisisi, penelitian dan pengembangan yang dapat meningkatkan arus modal. Yang kedua yaitu investasi dalam aset keuangan, diwakili di atas kertas menghasilkan keuntungan atau bunga sewa, royalti biaya atau keuangan modal. Yang ketiga yaitu investasi dalam aset fisik atau non-produktif, seperti real estate, perumahan atau karya seni yang menghargai nilainya. Yang keempat yaitu sumber daya manusia, yaitu pendidikan dan pelatihan baru yang meningkatkan keterampilan atau potensial angkatan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan dari pekerjaan. Yang kelima yaitu modal sosial, yaitu kekayaan dan kapasitas produktif yang memiliki oleh orang-orang dalam satu masyarakat atau bukan sebagai individu atau perusahaan. Akumulasi modal non-finansial dan finansial biasanya dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi. Karena tambahan produksi biasanya membutuhkan dana tambahan untuk memperbesar skala produksi. Pengukuran akumulasi. Akumulasi dapat diukur sebagai nilai moneter dari investasi, jumlah pendapatan yang diinvestasikan kembali, atau sebagai perubahan nilai aset yang dimiliki, atau peningkatan nilai persediaan modal. Menggunakan perusahaan neraca, pajak data langsung, survei sebagai dasar. Statistik pemerintah memperkirakan jumlah investasi dan aset untuk tujuan rekening nasional. Nasional neraca pembayaran dan aliran dana statistik. Biasanya, Bank Cadangan dan Departemen Keuangan memberikan investasi dalam analisis data ini. Indikator standar termasuk pembentukan modal, pembentukan modal tetap bruto, modal tetap kekayaan aset rumah tangga dan investasi asing langsung. Selanjutnya yaitu pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk dapat diartikan sebagai perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukurannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk.
Yang pertama yaitu kelahiran, yang kedua kematian, yang ketiga imigrasi, dan yang keempat emigrasi. Faktor yang pertama yaitu faktor kelahiran. Faktor kelahiran mencakup banyaknya bayi yang dilahirkan oleh seorang wanita selama periode suburnya, atau sekitar usia 15-45 tahun. Kemampuan untuk melahirkan disebut fekuditas. Faktor kelahiran ini juga yang mempengaruhi angka pertumbuhan penduduk. Faktor yang kedua yaitu faktor kematian. Faktor kematian atau mortalitas adalah jumlah orang yang meninggal untuk tiap 1000 penduduk dalam waktu 1 tahun. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, terjadinya sebagian bencana alam, terjadinya peperangan, terjadinya kecelakaan lalu lintas dan industri. Faktor yang ketiga yaitu faktor migrasi. Faktor migrasi mencakup perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain, baik secara berkelompok maupun individu, dan bersifat sementara maupun menetap. Orang yang dikatakan telah melakukan migrasi adalah apabila orang tersebut telah dilewati batas administrasi wilayah lain. Faktor yang keempat yaitu migrasi. Faktor migrasi mencakup masuknya penduduk dari wilayah ke wilayah lain dengan tujuan untuk menetap. 1. Nilai pertumbuhan penduduk. Nilai pertumbuhan penduduk atau NPP adalah nilai kecil di mana jumlah individu dalam sebuah populasi meningkat. NPP hanya merujuk pada perubahan populasi pada periode waktu unit. Sering diartikan sebagai presentase jumlah individu dalam populasi ketika dimulainya periode. Berkenan dengan angka pertumbuhan penduduk, kriteria laju pertumbuhan penduduk dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Laju pertumbuhan cepat. Apabila angka pertumbuhan penduduk mencapai lebih dari 2% setiap tahunnya. Kedua, laju pertumbuhan sedang. Apabila angka pertumbuhan penduduk berkisar antara 1% sampai 2% setiap tahunnya. Yang ketiga, laju pertumbuhan lambat apabila angka pertumbuhan penduduk kurang dari 1% setiap tahunnya. NP sama dengan populasi akhir periode dikurang populasi awal periode dibagi populasi awal periode. Cara yang paling umum untuk menghitung pertumbuhan penduduk adalah rasio, bukan nilai. Perubahan populasi pada periode waktu unit dihitung sebagai persentase populasi ketika dimulainya periode. Rasio pertumbuhan sama dengan nilai pertumbuhan dikali 100%. Yang kedua, nilai pertumbuhan penduduk dunia. Ketika pertumbuhan penduduk dapat melewati kapasitas muat suatu wilayah atau lingkungan, hasilnya berakhir dengan kelebihan penduduk. Gangguan dalam populasi manusia dapat menyebabkan masalah seperti populasi dan kemacetan lalu lintas. Meskipun dapat ditutupi perubahan teknologi dan ekonomi, wilayah dapat dianggap kurang penduduk bila populasi tidak cukup besar untuk mengelola suatu sistem ekonomi. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang akumulasi modal dan pertumbuhan penduduk. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Thanks for watching and bye-bye.